Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 20 Februari 2025 ya. Hari ini IHSG turun sedikit 0,1% di 6 poin. Jadi seperti biasa kita akan lanjutkan untuk review beberapa saham sesuai request ya. Hari ini gilirannya IS Hotel yang ada di Jogja. Tapi sebelum itu kemarin saya sempat review BSSR setelah diupload banyak yang marah-marah ke saya. Jadi katanya kurang ilmu gitu katanya. Jadi kemarin Bang siapa ya, Bang Hendrik apa Bang siapa itu. Ya nggak apa-apa. Jadi memang yang saya sampaikan kemarin adalah laporan cadangan batubara yang terbukti dan terukur ya pada laporan teknis. Jadi ini ada catatannya, ini sekalian ngeklirin ya. Itu dia tertanggalnya masing-masing adalah Juni 2022 dan Oktober. Artinya sebenarnya sudah diupdate. Lalu ini kan bicaranya cadangan, kemudian sumber dayanya bagaimana gitu kan, kita sebenarnya pengen tahu sumber dayanya, cuma di expose-nya BSSR itu tidak disampaikan. Hanya disampaikannya itu di data waktu 2012, Mei 2012, ini oleh konsultan ya, Australian Southeast Asian Mining, ini tertanggal 15 Juni 2012. Memang betul disampaikan di 2012 itu adalah di perseroan itu punya cadangan terbukti 62 juta ton, cadangan terduga 51 juta ton, sehingga totalnya 114 juta ton. Kenapa dibagi begini? Nah, ini saya juga belajar nih kondisinya, karena saya bukan orang geologi ya, saya lulusannya bukan orang geologi, dan ini dibagi-bagi gitu. Ada sumber daya terukur, sumber daya terindikasi, dan sumber daya tereka. Ini di perseroan itu sendiri. Jadi 114 tambah 200 ya kira-kira gitu ya kalau ditotalin. Kemudian ada entitas anak. Entitas anak itu di sini disebutkan anaknya adalah di ini lokasinya, kecamatan-kecamatan ini macam-macam. Nah, ini entitas anaknya kalau ngelihat si PT Antang Gunung Meratus. Dia punya berapa sumber daya terukurnya? 146 juta ton, terindikasinya 355 dan tereka itu 565. Jadi totalnya itu segini. Tapi ini data 2012 ini itu harus seolah-olah maksud saya gini, ini harus diupdate gitu loh. Jadi apa yang saya sampaikan kemarin 3 tahun itu adalah memang yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu memang harus proven, harus terbukti. Nggak bisa pakai yang terekat dan terindikasi. Ya, mestinya begitu, mestinya. Karena di SNI-nya juga ada, ya ternyata ada SNI-nya nih. Jadi gunanya kita diskusi itu ya begini. Jadi saya sebenarnya mohon maaf ya. Jadi bukan sebenarnya menjelek-jelekkan BSSR karena saya pegang juga BSSR dan posisi sekarang minus di BSSR itu. Kalau saya bicara seperti ini kan jadi seolah-olah jadi malah panik misalnya begitu. Tapi follower saya kan cuma 100 jadi nggak usah panik. Nggak apa-apa gitu. Jadi maksudnya hanya untuk orang-orang kita aja gitu. Ternyata di SNI ada kondisi seperti ini. Ini saya belajar. Jadi saya bukan memberitahu, bukan, tapi ini kita belajar bareng. Harapannya kalau nanti ada feedback, ya nggak apa-apa di feedback. Tapi prinsipnya adalah kita pengen clear. Karena saya pengen semua yang kita analisa itu adalah yang dilaporkan. Maksudnya itu yang fakta gitu. Jadi tidak ngawang-ngawang. Takutnya nanti malah berdebat kusir kan nggak enak. Nah, supaya clear juga bahwa sumber daya mineral dan cadangan mineral itu posisinya itu kata SNI ini hubungan antara hasil diperoleh sumber daya mineral dan cadangan mineral. Jadi peningkatan tingkat pengetahuan dan keyakinan geologi. Jadi makin ke bawah itu makin yakin, makin ke kanan ini makin mungkin untuk ditambang. Jadi kalau tereka, tertunjuk, dan terukur, kalau melihat data ini itu makin rendah kemungkinan ditambangnya. Kalau terbukti makin tinggi kemungkinan ditambangnya gitu ya dan makin yakin.
terkira juga ya seperti ya sesuai tabel inilah. Nah, saya nggak ngerti detailnya gimana, teman-teman baca sendiri lah ya. Nah, makanya kemarin saya sampaikan, kalau BSR saya tidak melakukan sesuatu, saya sebagai investornya mempertanyakan, ada apa? Tolong dong diupdate datanya. Yang 2022 itu tolong ditunjukin. Kira-kira terukurnya berapa, terekanya berapa, tertunjuknya berapa, masih update apa? Update nggak dari data yang ini loh, kayak gitu. Yang data 1 miliar, ini kan total nih 1 miliar ton ya 1000 juta ton kan 1 miliar ton. Kan ini anaknya apa namanya? Konsultannya itu adalah Australian Southeast Asia Mining. Tapi yang di laporan keuangan Q3 2024 itu dari sama ya, Asiamco. Oh ya sama. Ya sudahlah, kalau sama tunjukin aja. Bener nih, sama ya, Asiamco. Oke, tinggal ditunjukin aja kira-kira berapa. Kalau bisa sih ditaruh di public expose. Kalau misalnya nggak yakin ya di laporan keuangan kan, kalau belum yakin misalnya gitu tidak bisa ditaruh misalnya. Saya juga nggak ngerti karena saya juga review saham tambang ini juga nggak ahli-ahli banget di sana. Silakan disampaikan kayak ITMG misalnya kan nyampein. Kemudian PTBA juga nyampein gitu. Nah, BSSR harapannya juga nyampein biar kita juga punya gambaran lah, punya estimasi. Nah, terus saya juga googling nih beda sumber daya terdekat, terindikasi dan terukur tuh kayak gimana. Katanya adalah klasifikasinya berdasarkan tingkat keyakinan. Nah, cuma ini agak mengkhawatirkannya adalah tingkat keyakinannya ini nih 50 dan 60% gitu. Makanya dengan begini harapan saya sebenarnya diupdate. Prinsipnya itu aja. Jadi saya nggak pengen apa-apa sebenarnya supaya clear aja. Karena saya juga rugi, saya masih floating, mungkin ada 6% kali nggak salah. Persen apa 5% gitu. Nanti saya share dah di Stockbit ya. Oke, nah untuk BSSR saya kira cukup, jadi kita move on aja. Kalau memang saya salah ya sudah, tidak usah dipakai analisanya. Tapi kalau apa namanya membuat penasaran, silakan di riset sendiri ya teman-teman. Terus terang kenapa seperti ini? Karena saya ngelihatnya juga sebentar-sebentar saja. Kan sudah ada tuh di ininya. Saya hanya meriset itu paling lama itu cuma 2 jam. Jadi menggrab informasi selama 2 jam itu belum tentu semuanya benar gitu. Jadi kalau saya review jangan langsung juga ini menjadi rekomendasi gitu. Bukan seperti itu. Jadi pengennya literasi saya bertambah, teman-teman juga harapannya juga mendapatkan gambaran. Oke, kita lanjut ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai public expose-nya Ispak Hotel Yogyakarta. Ini salah satu yang di-request oleh Pak Aji Saputra ya. Jadi minta untuk direview mengenai Ispak. Ini kalau lihat memang usahanya di bidang perhotelan ya. Namanya adalah Ispak Hotel. Ini di tahun 2011 pendiriannya. Ada di Depok, Sleman, Catur Tunggal. Agak di utara ya, di Jalan Kapas. Bagi yang ke Yogyakarta, daerah-daerah utara, itu mungkin kenal ini, Ispak. Ini mungkin lokasinya dekat Ambarukmo Plaza ya, di jalan-jalan Solo itu. Visinya menjadi pionir family friendly, misi manifestasi hotel keluarga terbaik. Kemudian peringkatnya juga lumayan bagus, 47, 46, 46 untuk tiga.com, kemudian Agoda. Hotel yang dikelola adalah Ispak Hotel Jalan Kapas, Catur Tunggal, agak masuk dikit itu kalau dari Jalan Solo sebelah kiri ya. Dia punya 192 kamar, terus kinerja keuangan 2024 lumayan menakjubkan sebenarnya, pendapatannya 102 miliar. Saya nggak nyangka sih pendapatan hotel seperti Ispak ini sampai 102 miliar di tahun 2024, jadi lumayan banget sebenarnya ya. Kemudian laba kotor 77 miliar, laba bersih 34 miliar atau gross profit margin 5%. 75% berarti dari laba kotor ya. Harusnya kalau laba bersihnya sekitar 33, sekian atau 34. Current ratio 113 berarti memang dia punya cash yang bagus terhadap
liability yang ada sekarang. Kemudian debt equity rasionya 5,6%, sebenarnya seperti tidak punya hutang. Anggap aja nggak punya hutang kalau 5,6 itu kecil sekali. Terus rata-rata tingkat hunian juga luar biasa, ini 97%. Berarti hampir tiap hari ini hampir penuh terus tiap hari ya di 2024. Yang lain-lain kendala yang dihadapi, kemudian target, ini nggak terlalu banyak informasi yang bisa diberikan. Paling ini target aja kinerja 2025 estimasinya masih sama sekitar 100 miliar, laba bersih sekitar 30 sampai 40 miliar. Kemudian estimasi dividen. Nah, ini menarik nih. Ada estimasi dividen 80 sampai 90% dari laba bersih untuk dividen 2025. Strateginya nih cukup biasa saja dan eksposnya memang singkat. Dari laporan keuangan juga tidak ada hal yang signifikan yang bisa kita simpulkan, kecuali memang dividen yang biasa dibagi. Ini 35 miliar tahun 2023, 35 miliar juga tahun 2024. Jadi konsisten angka-angka itu sesuai dengan laba tadi yang dibagikan. Dan kalau lihat historinya dari 2021 bagi terus ya. Listingnya di 2019 bulan Juli, berarti 2020 mereka beroperasi, maksudnya secara resmi di bursa, lalu 2021 ini sudah bagi dividen, berarti langsung bagi dividen. Kemudian 2021, 22, 23, 24 bagi dividen terus. Kalau dilihat pembagian dividennya 1 tahun itu 4 kali. Dengan 1 tahun 4 kali, payout rasionya hampir semua 100%. Jadi benar tadi yang dikatakan di prospektus, di expose tadi, itu sekitar 80-90% ya kita bisa percaya ya. Karena faktanya di 2021, 22, 23 itu 90%-an. Dividennya 8,7 dari earning per share-nya 9,3. Kemudian dividen 2022 7,22, dari EPS-nya 7,21. Ini di Stockbit saya ambil yang punya. 2024 ini kalau 8,4 EPS-nya dia baru bagi 6,25, berarti masih ada sekitar sisanya lagi. Sisanya mungkin kalau dividen payout rasionya itu adalah 90%, maka sisanya sekitar Rp3 atau Rp2,6 per lembar. Berarti dengan harga sekarang sekitar 2,4% saja. Dan mungkin nanti dibaginya di bulan Juni. Karena harga sekarang 107 ya. Nah, kalau setahun, dividen setahun kira-kira 7,1 dengan harga sekarang. Terus tahun lalu dia bagi dividen juga 8,7, berarti 8%. Sebenarnya ini masuk dalam kriteria ya, 7-8%. Nah, bagaimana kalau kita masukkan di skema investasi kita yang sekitar 7% ya, kalau kita lihat dengan target dividen per bulan 10 juta per bulan, kemudian kemudian 1 tahunnya adalah 120 juta per tahun. Seharusnya nilai investasi kita sekitar 1,7 miliar. Jika yield dividen yang kita terima adalah 7%. Dengan asumsi inflasi 2,5% per tahun, periode pensiun kita juga 10 tahun dari hari ini, maka dividen 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun ini setara dengan 251 juta per tahun nanti di 30 tahun lagi. Atau nilai investasi kita yang 1,7 miliar hari ini berarti setara dengan 3,5 miliar 30 tahun lagi. Nah, dengan asumsi kita nabung investasi per bulan 3 jutaan dan modal awal 50 juta, kemudian setiap 5 tahun kita naik investasinya 20%, maka di tahun ke berapa akan ketemu dividen value-nya sekitar 251, itu di tahun ke-26. Di tahun ke-26, jadi selama 26 tahun kita nyicil hotel ini terus gitu ya. Maka nanti di tahun ke-26 kita akan dapat dividen diterima sekitar 20 juta per bulan atau 250 juta per tahun. Itu skemanya. Nah, kenapa hotel ini sangat rajin bagi dividen? Ternyata kalau dilihat dari pemilik sahamnya atau pemegang sahamnya, semuanya ini adalah saham keluarga. Misalnya kayak ini ya, Bu Fauziah Umar Abdad itu punya 4,9% atau 204 juta lembar saham. Pak Khalid Umar Abdad ini 1,6 miliar lembar saham atau 40%. Kemudian ini mungkin anak-anaknya ya, Ali bin Said,
Fauzi Omar, Fazlina, Helmi, Khalid, Lubna, Naidah. Ini punya 57 juta lembar, 112 juta lembar, 90 juta, dan seterusnya. Total 683 juta lembar atau 16%. Kemudian masyarakat, berarti ini yang free float, di masyarakat sekitar 8,4% atau 349 juta lembar. Pemodal asing ada Bank UOB dari Singapura sepertinya ini, itu 424 juta lembar. Lainnya ada 800 juta lembar, sehingga totalnya itu adalah 100% atau 4,1 miliar. Nah, ini Bapak Khalid Omar Abdad ini adalah orang Singapura, teman-teman. Jadi di keterangan laporan keuangannya ini ada ya, Pak Khalid bin Omar Abdad, ini domisili KTP-nya di Flora Road, Singapura. Nomor teleponnya tapi nomor telepon Indonesia kah? 0274 itu nomor Jogja. Kantor Jalan Kapas nomor 1, Catur Tunggal, berarti ini mungkin kantornya dia di hotel itu. Ya, alamatnya hotel kan Jalan Kapas nomor 1, Catur Tunggal, alamat mereka juga Jalan Kapas nomor 1, Catur Tunggal. Berarti dia tinggal di hotel itu. Baik Pak Khalid bin Omar Abdad maupun Bapak Muhammad Anis. Terus kita coba iseng aja ya teman-teman ya, ngitung dividen yang diterima oleh Pak Khalid bin Omar Abdad di tahun 2024 ini atau tahun buku 2024 kira-kira berapa? Tadi kan dia bagi dividen 6,25 ya. Terus Pak Khalid ini punya 1650 562. 1650 562. Ini adalah sahamnya. Jadi dia terima dalam 1 tahun kemarin, itu belum full ya, belum final, adalah 10 miliar 316 juta rupiah bagi 12. Kira-kira 800 juta rupiah per bulan, teman-teman. Ini murni dividen. Jadi kalau kena pajaknya 10% ya. Jadi bukan pajak penghasilan. Kalau pajak penghasilan kan pajak itu kalau di atas 500 juta, ya benar ya, 500 juta, berarti 35%. Makanya pengusaha-pengusaha itu bagi yang memiliki saham, dia akan lebih hemat. Karena dapat bagi hasil atau dapat bagi dividennya itu cuma butuh bayar dividen pajaknya itu hanya 10%. Nah, ini Bapak Omar. Bagaimana dengan yang lain-lain? Mungkin ini cucunya. Misalnya seperti nih, Ali bin Said. Atau mungkin ini cucu kali ya, Lubna binti Ali Abdad. Ya, Lubna ini punya 31 450 170. 31 450 170. Dia sudah menerima dividen sekitar 196 juta 1 tahun ya. Sebulannya berapa kira-kira? 16 juta rupiah. Kenapa saya ketawa? Dia ini hanya punya 0,76%. Nggak kelihatan. Kalau di bursa mah nggak kelihatan. Kalau kita punya 0,76%, kita nggak bakalan masuk di dalam laporan keuangan mereka. Karena kita termasuk pihak yang tidak berafiliasi. Jadi kayak Pak Lo Keng Hong itu masuk karena dia di atas 5%. Yang di bawah 5% itu nggak masuk. Jadi kalau punya perusahaan beberapa yang kita beli sahamnya di bawah 5% kan nggak masuk di dalam laporan keuangan. Jadi kita masih shadow ya, masih nggak kelihatan. Nah ini Mbak Lubna ini atau adik Lubna atau siapa ya, ini Bu Lubna itu punya 0,76% atau sekitar 31 juta lembar saham. Dengan begitu dia mendapatkan dividen 196 juta per tahun atau 16 juta per bulan. Ini ya teman-teman, kalau hidup di Jogja sudah mewah sekali. Udah luar biasa. Nah, kira-kira gimana ke depan untuk hotel ini? Saya tidak terlalu paham sebenarnya dengan bisnis hotel. Tapi mestinya ya begitu-begitu saja. Karena ini kapasitasnya juga sudah 97% rata-rata tingkat huniannya. Jadi mungkin udah nggak bisa nambah lagi dari angka itu. Malah justru mungkin bisa jadi turun ini, drop. Nggak tahu kalau pas di COVID kemarin berapa ya, kita coba lihat ya. Pas COVID 2020, revenue-nya itu, nah ini 37 miliar. Masih oke sih ya. Hanya dia kalau biasanya 100 miliar, berarti dia hanya turun kira-kira 63%. Hebat juga ini. Hebat loh. Hebat. Kalau yang lainnya di COVID itu mungkin masih udah lebih dari situ. Kenapa? Karena ini hotel. Nggak kayak yang lain. 2021 51 miliar. 51 berarti kira-kira
50%. Kemudian 2022 86, 2023 106, 2024 103. Berarti 2025 kalau performanya kira-kira mirip dengan hari ini, ya 100 miliar lagi mungkin ya. Artinya dividennya akan sekitar 7-8% lagi. Apakah mungkin lebih dari itu? Saya rasa enggak, kecuali harganya turun, bukan 107. Kalau harganya turun sesuai dengan misalnya tahun 2000. Nah nih, 2000 berapa nih? 2021 harganya 60. Nah, itu menarik. 60 dia bagi 100 miliar atau bagi 33 miliar, 35 miliar ya tadi setahun. Berarti kira-kira mungkin dividennya itu setara 14%. 13-14%. Itu menarik sekali. Pegang aja di situ, pegang hotel, lanjut terus, mungkin menarik ya. Tapi ya nggak akan kemana-mana ya. Maksudnya kapasitasnya akan segitu. Kecuali mereka mau ekspansi. Nah, cuma ini kelemahannya, tambahan sedikit ya teman-teman. Kelemahannya ini, ISPAK ini kalau kita invest dengan mungkin uang yang agak besar, ini kurang liquid ya. Karena rata-rata transaksinya itu setiap hari hanya 0,1 billion atau sekitar 97 juta. Nggak nyampe 100 juta. Jadi ini kurang liquid. Artinya kalau kita punya lebih dari 100 juta di sini, itu nggak bisa keluar dalam satu hari. Dan mungkin kalau langsung mau keluar di 100 juta itu harganya bakalan akan drop banget karena bidnya offernya juga pasti kecil ya. Jadi itu bisa jadi pertimbangan. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe karena 80% penonton saya itu belum subscribe. Jadi klik aja subscribe-nya karena itu gratis. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah support. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.